Bayangkan rasa sakit seorang ayah yang, meskipun mengorbankan segalanya untuk anak-anaknya, melihat anaknya sendiri menolaknya karena rasa malu. Di dunia saat ini, di mana status dan penampilan tampaknya lebih dihargai daripada karakter dan cinta, mudah untuk memahami bagaimana Santiago, seorang pemuda yang dipengaruhi oleh kemewahan dan keinginan untuk diterima, bisa melakukan kesalahan yang begitu menyakitkan. Namun, yang benar-benar mengejutkan adalah cara dia mempersembahkan ayahnya, Juan, seorang pria terhormat, hanya sebagai seorang sopir, menyembunyikan kebenaran. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang membuat seseorang menyembunyikan akar mereka, cerita mereka sendiri? Dan lebih jauh, apa yang terjadi ketika hidup berputar, mengungkapkan bahwa apa yang benar-benar penting tidak dapat diukur dengan uang atau harta? Juan adalah seorang pria sederhana, tetapi memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagai pemulung, dia menghadapi kesulitan sehari-hari dengan senyuman di wajahnya, mengetahui bahwa pekerjaannya adalah satu-satunya cara untuk menjamin nafkah kedua anaknya. Sejak kehilangan istrinya, hidupnya berubah menjadi pertempuran yang konstan. Namun, bagi Juan, tidak ada yang lebih penting daripada melihat anak-anaknya baik-baik saja, bahkan jika itu berarti mengorbankan keinginannya sendiri. Jenis cinta ini jarang dan sulit dipahami oleh banyak orang, tetapi itulah yang menggerakkan kisah-kisah emosional kehidupan. Namun, anak bungsunya, Santiago, tidak berbagi pandangan yang sama. Anak laki-laki itu, masih muda dan dipengaruhi oleh dunia di sekelilingnya, mulai merasakan beban kehidupan sederhana yang mereka jalani. Sementara teman-temannya berbicara tentang perjalanan dan hadiah mahal, Santiago hanya bisa berbicara tentang perjuangan sehari-hari ayahnya. Ini menimbulkan ketidakpuasan yang semakin meningkat dalam dirinya, sesuatu yang sulit untuk disembunyikan. Dia tidak mengerti bahwa kekayaan sejati tidak diukur dengan uang di bank, tetapi oleh cinta dan pengorbanan yang mampu ditawarkan seseorang. Hidup penuh dengan kisah-kisah perjuangan yang mengajarkan kita hal itu. Juan menyadari ketidakpuasan Santiago, tetapi tidak menyalahkannya. Setelah semua, sulit bagi seorang pemuda untuk memahami nilai-nilai hal-hal yang tidak tampak. Dia tahu bahwa dunia di luar sana menghadirkan godaan dan tantangan, tetapi dia bertekad untuk membuat anak-anaknya memahami makna sejati kehidupan. Di dalam hatinya, Juan berharap bahwa, seiring waktu, Santiago akan belajar untuk menghargai tidak hanya apa yang mereka miliki, tetapi juga siapa mereka. Karena, dalam kisah-kisah emosional seperti milik mereka, kemenangan sejati terletak pada pengakuan akan apa yang benar-benar penting, bahkan dalam situasi yang paling menantang. Santiago, terjebak antara cinta kepada ayah dan rasa malu yang dirasakannya, hidup dalam konflik internal yang konstan. Dia mengagumi dedikasi Juan, tetapi tidak bisa mengabaikan tatapan penuh cela dan komentar jahat dari teman-teman sekolahnya. Keinginan untuk hidup mewah, seperti yang dilihatnya pada teman-temannya, mulai menguasainya. Kerinduan untuk status dan pengakuan sosial ini membawanya untuk mengambil tindakan yang menyakitkan. Ketika ditanya tentang ayahnya, Santiago memperkenalkan Juan sebagai sopirnya, alih-alih mengakui kebenaran. Dilema ini adalah sesuatu yang banyak pemuda hadapi ketika mereka merasa terbelah antara akar mereka dan tekanan dunia luar. Setiap kali Santiago merujuk kepada Juan hanya sebagai sopir, sepotong hatinya hancur di dalam. Dia tahu bahwa dia telah mengkhianati kepercayaan dan cinta ayahnya, tetapi rasa takut akan diajak tampaknya lebih kuat. Apa yang tidak dipahami Santiago adalah bahwa, dengan mencoba melindungi dirinya dari rasa malu, dia sedang menjauh dari esensi sejati kehidupan. Kisah-kisah emosional mengajarkan kita bahwa penampilan bisa menipu, dan bahwa nilai seseorang tidak terletak pada profesinya, tetapi pada karakter yang ditunjukkannya setiap hari. Perilaku ini mulai menciptakan jarak antara ayah dan anak. Juan, meskipun dia seorang pria sederhana, tidak naif. Dia menyadari perilaku Santiago dan rasa sakit yang dibawanya. Namun,
Alih-alih menghadapinya secara langsung, Juan memilih untuk menunggu, percaya bahwa hidup dan pelajaran alaminya akan membantu Santiago melihat kenyataan. Dia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri untuk mengatasi, dan terkadang, jalan itu menyakitkan, tetapi perlu untuk pertumbuhan pribadi. Ketegangan antara mereka semakin meningkat, dan Juan merasakan bahwa keputusan sulit akan segera datang. Ketika rasa malu Santiago akhirnya terungkap, Juan merasakan campuran kesedihan dan ketegasan. Dia tahu bahwa anaknya tersesat dalam dunia penampilan, di mana nilai orang diukur dari apa yang mereka miliki dan bukan dari siapa mereka. Meskipun hatinya hancur, Juan memutuskan bahwa sudah saatnya mengajarkan Santiago pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Keputusan untuk mengecualikan Santiago dari warisan yang ditinggalkan oleh pamannya yang kaya tidak diambil dengan ringan, tetapi sebagai cara untuk menunjukkan kepada putra bungsunya apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kisah-kisah perjuangan seringkali muncul dari momen-momen seperti ini, di mana pembelajaran datang melalui rasa sakit. Dua anak Juan yang lainnya, yang selalu menghormati dan memahami pengorbanan ayah mereka, dianugerahi warisan. Mereka tahu bahwa uang bukanlah tujuan akhir, tetapi konsekuensi dari rasa hormat dan rasa syukur yang selalu mereka tunjukkan. Bagi Juan, itu adalah cara untuk menegaskan bahwa kekayaan sejati terletak pada kejujuran, cinta, dan persatuan keluarga. Dia berharap bahwa, dengan melihat saudara-saudaranya dihadiahi, Santiago dapat merenungkan pilihannya dan memahami makna sejati nilai. Ini adalah pelajaran yang sering diabaikan dalam kisah-kisah emosional kehidupan nyata, di mana perjuangan melampaui hal-hal material. Pengecualian Santiago dari warisan menciptakan penghalang yang lebih besar antara ayah dan anak. Santiago merasa dikhianati dan diperlakukan tidak adil, mulai mempertanyakan keadilan keputusan ini. Dia tidak melihat tindakan Juan sebagai pelajaran, tetapi sebagai hukuman. Kemarahan dan kebencian yang muncul dari situasi ini hanya menjauhkan dia lebih jauh dari keluarganya. Namun, Juan percaya bahwa waktu dan kehidupan akan mengajarkan Santiago pelajaran yang perlu dia pelajari. Pertarungan internal setiap orang, terutama dalam kisah emosional seperti ini, adalah bagian dari proses pertumbuhan dan kedewasaan. Perubahan dalam cerita terjadi ketika Juan secara tak terduga mewarisi kekayaan dari pamannya. Apa yang sebelumnya merupakan kehidupan yang sulit, kini berubah menjadi kenyataan yang melimpah. Namun, perubahan mendadak ini menimbulkan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Dinamika keluarga, yang sudah rapuh, menjadi semakin tegang. Santiago, yang telah dikecualikan dari warisan awal, mendapati dirinya dalam situasi yang rumit. Dia merasa berhak atas kekayaan itu, meskipun tahu bahwa sikapnya telah menjauhkan dia dari ayahnya. Kisah emosional yang terungkap menunjukkan bagaimana uang dapat menyatukan atau menghancurkan ikatan keluarga. Santiago, didorong oleh rasa iri dan ketidakadilan, memutuskan untuk memperjuangkan hak-haknya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pertempuran hukum dan emosional yang hanya memperlebar jurang antara dia dan anggota keluarga lainnya. Pengacara telah dihubungi, dan apa yang sebelumnya merupakan perselisihan keluarga sederhana berubah menjadi perang hukum. Kepahitan dan ketidakpuasan menguasai Santiago, yang tidak dapat melihat bahwa pertempuran sebenarnya bukanlah untuk uang, tetapi untuk terhubung kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Dalam kisah-kisah emosional tentang mengatasi, seringkali tantangan terbesar adalah mengalahkan rasa bangga dan mencari jalan rekonsiliasi. Juan, di sisi lain, tetap teguh pada keputusannya. Dia tahu bahwa uang bisa merusak dan bahwa jika Santiago tidak mengubah sikapnya, warisan itu akan menjadi lebih banyak kutukan daripada berkah. Meskipun dengan semua rasa sakit melihat putra bungsunya mengikuti jalan yang begitu kelam, Juan percaya bahwa hidup, pada waktunya, akan menunjukkan kepada Santiago nilai-nilai yang tidak dapat dibeli dengan uang. Ketegangan di antara mereka tampak tak tertahankan,
Tetapi Juan masih berharap bahwa suatu hari Santiago akan memahami pelajaran yang coba dia ajarkan. Kisah emosional yang terungkap tidak hanya tentang kekayaan, tetapi tentang makna sejati dari mengatasi. Seiring berjalannya waktu, Santiago mulai menyadari kekosongan yang tidak bisa diisi oleh uang. Pertempuran hukum dan pencarian yang tak henti-hentinya untuk warisan hanya membawa lebih banyak rasa sakit dan kesepian. Jauh dari keluarga, dia akhirnya mulai merenungkan pilihannya dan dampak yang dimiliki pilihan tersebut dalam hidupnya. Santiago mendapati dirinya dihadapkan pada kebenaran, apa yang sebenarnya dia inginkan bukanlah kekayaan material, tetapi terhubung kembali dengan ayah dan saudara-saudaranya. Dalam kisah-kisah emosional tentang mengatasi, seringkali titik balik datang dari pemahaman bahwa harta terbesar adalah yang tidak bisa dibeli. Santiago, sekarang lebih dewasa, memutuskan bahwa sudah saatnya untuk berubah. Dia meninggalkan perselisihan hukum dan mencari Juan untuk meminta maaf. Rekonsiliasi tidaklah mudah, tetapi Juan, dalam kebijaksanaan dan kasih sayangnya yang tak bersyarat, menerima permohonan putranya. Dia tahu bahwa kemenangan sejati terletak pada membangun kembali ikatan keluarga dan bukan pada mengumpulkan kekayaan. Santiago mulai memahami nilai kerja keras, kejujuran, dan rasa hormat yang selalu coba diajarkan ayahnya. Tanggung jawab yang dia warisi dari Juan menjadi peluang bagi dia untuk menunjukkan bahwa dia telah belajar pelajaran tersebut. Meskipun Santiago telah menjauh dari keluarga untuk sementara waktu, dia akhirnya menemukan penebusan. Dia mendedikasikan dirinya untuk membantu Juan dalam bisnis, membangun kembali kepercayaan yang telah hancur. Santiago menyadari bahwa warisan sejati yang ditinggalkan ayahnya adalah contoh kehidupan yang bermartabat, yang ditandai dengan cinta dan pengorbanan. Kisah emosional perjalanan pengatasi dirinya menunjukkan bahwa, bahkan dalam keadaan yang paling sulit, selalu ada ruang untuk penyesalan, perubahan, dan rekonsiliasi. Hidup bisa berputar, tetapi yang benar-benar penting adalah bagaimana kita memilih untuk maju. Sekarang setelah Anda mengikuti perjalanan emosional tentang mengatasi dan refleksi ini, tidak mungkin untuk tidak bertanya, apa yang Anda lakukan untuk menghargai orang-orang di sekitar Anda? Apakah Anda membiarkan penampilan dan keinginan akan status membentuk sikap Anda? Kisah Santiago menunjukkan kepada kita bahwa, pada akhirnya, yang benar-benar penting adalah hubungan yang kita bangun dan rasa hormat yang kita miliki untuk mereka yang mencintai kita. Dan Anda, apakah Anda bersedia meninjau pilihan Anda dan terhubung kembali dengan orang-orang yang benar-benar penting dalam hidup Anda? Hidup menawarkan kita banyak kesempatan untuk tumbuh dan berubah. Bagaimana jika Anda mulai bertindak hari ini? Daftar ke saluran dan aktifkan notifikasi untuk terus belajar dan terinspirasi dengan kisah-kisah seperti ini. Jangan lewatkan kesempatan untuk mengubah hidup Anda dan hidup orang-orang yang Anda cintai. Ingat, pengetahuan adalah kunci untuk perubahan sejati.